Selamat datang di Sekolah Minggu Online Par Jeban. Mari sama-sama kita berdiri dan menyanyikan lagu 5 Jari. 1, 2, 3. Salam adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Ina. Selamat hari Minggu Kak Vin. Kak Vin masih semangat? Masih dong. Masih senang sekolah Minggu? Masih. Adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat? Pastinya masih Kak Ina. Oke adik-adik, kembali lagi hari ini dengan sekolah Minggu online Jeban. Adik-adik masih senang ikut sekolah Minggu? Masih. Pasti masih. Oke, tadi adik-adik sudah menyanyi lagu yang pertama. Iya. Lagu apa Kak Vin yang pertama tadi? Kalau tidak salah, judulnya 5 Jari. Oke, berarti sekarang kita mau menyanyi lagu yang kedua adik-adik. Lagu apa ya Kak Ina? Lagunya One, 2, 3. Ayo adik-adik yang masih duduk, bangun berdiri dan kita menyanyi bersama. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah. Tapi nyanyi sekali lagi. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah. Tidak ada nyanyi lagi. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu yang kedua tadi. Sekarang kita akan mulai ibadat sekolah minggu kita. Kita memulainya dengan doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Ina. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita akan awalinya dengan berdoa. Adik-adik mengambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik bagi anak-anak, Bapa di surga, tiba saatnya kami akan sekolah minggu. Tuhan Yesus datang
dan memberkati sekolah minggu kami sehingga hari ini kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik sehingga sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya dengan satu sukacita darimu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Ina, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu tentunya kita angkat satu lagi Satu lagi, pujian. Kak Vin. Kak Vin Judulnya masih apa, Kak semangat? Ina? Masih dong. Oke, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu yaitu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin hati kita agar dapat menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Oleh karena itu adik-adik, Kak Vin akan pimpin kita dalam doa firman. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, dan Kak Vin akan berdoa. Terima kasih Kakak Ina. Oke, adik-adik sudah mengambil sikap doa yang baik? Ya, kalau sudah, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat dan tuntunan-Mu, kami anak-anak-Mu sudah memulai sekolah minggu kami dan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami yang kecil-kecil ini Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar, boleh kami dengar dengan baik dan kami masukkan dan tanamkan dalam hati kami, agar dapat kami lakukan itu dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau memberkati Kakak Novi sebentar yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan masih semangat untuk ikut ibadah sekolah minggu online. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, dan kakak harap adik-adik masih ingat dengan firman Tuhan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih ingat dengan firman Tuhan minggu lalu? Bercerita tentang apa ya? Tentang siapa? Kakak kayak ada dengar, ada yang berbicara tentang Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel itu adalah anak-anak dari siapa? Ada yang tahu? Kain dan Habel itu adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar
tentang Kain dan Habel. Nah, untuk itu adik-adik, kakak harap adik-adik jangan berlari ke sana, kemari, tapi tetap duduk, tenang, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, nah firman Tuhan atau kisah tentang Kain dan Habel itu terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kakak ulang ya, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, adik-adik, untuk bagian kitab Kejadian itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, itu ada di bagian pertama. Nah, siapa yang sudah pegang Alkitab? Coba angkat tangan yang sudah pegang Alkitab. Ya, pintar. Yang sudah pegang Alkitab, silakan buka dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Oke, semua sudah dapat firman-Nya. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan, tapi kita tidak sama-sama membaca firman-Nya, tapi kita akan sama-sama menyimak atau menonton dalam satu cerita atau dalam satu drama. Nah, nanti ada seorang kakak yang berperan sebagai Kain dan ada seorang kakak yang berperan sebagai Habel. Nah, pasti adik-adik penasaran kan ceritanya seperti apa? Nah, karena itu kakak minta supaya adik-adik jangan lari ke sana kemari, tetap duduk diam di depan dan sama-sama memperhatikan, sama-sama menyimak dengan baik-baik, jangan korek teman satu dengan satu yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi tetap duduk tenang dan sama-sama memperhatikan atau menyimak baik-baik cerita daripada firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik? Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita sama-sama menyaksikan kisah cerita hari ini. Kain dan Habel adalah dua orang kakak beradik, anak dari Bapak Adam dan Mama Hawa. Ketika mereka menjadi dewasa, mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel bekerja sebagai penggembala kambing dan domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka lalu membawa persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Kain membawa sebagian dari hasil kebunnya, dan Habel membawa lemak anak kambing domba jantan yang sulung. Namun ternyata Tuhan lebih menerima persembahan yang diberikan oleh Habel daripada persembahan Kain. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan ia menjadi sangat marah sehingga mukanya mulai muram. Maka Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan senang jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa akan menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Namun Kain tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga ia lalu mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Lalu membunuhnya. Kemudian Tuhan berkata kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kemudian Tuhan berkata, "Apa yang telah engkau perbuat, Kain? Engkau telah berbohong kepadaku. Engkau juga telah membunuh adikmu. Maka sekarang terkutuklah engkau. Karena perbuatan ini,
engkau harus menanggung akibatnya. Kamu harus pergi jauh dari keluargamu. Tanah ini pun tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Itulah hukuman bagimu. Lalu Kain berkata kepada Tuhan, Tuhan, hukumanmu ini berat sekali. Bagaimana kalau ada orang yang jahat atau membunuhku di tengah perjalanan? Lalu Tuhan berkata kepadanya, sekali-kali tidak. Aku akan memberi tanda kepadamu, sehingga siapapun yang bertemu dengan engkau dan mencelakai engkau, maka dia akan dihukum lebih berat sampai 7 kali lipat. Pada akhirnya, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menjadi seorang pelarian. Ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru atau tidak? Kakak harap semuanya ada menyimak dengan baik. Karena dari firman ini ada beberapa hal yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik. Sebagai ada hal yang harus dicontohi dan ada hal yang tidak harus dicontohi. Nah, kalau begitu adik-adik dari firman tadi ada beberapa hal yang kakak mau sampaikan, yaitu 4J 1M ini. Yang pertama adalah jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Nah, adik-adik, siapa di sini yang biasanya suka iri hati dengan teman, dengan adik, atau dengan kakak, atau dengan siapa saja? Kakak harap mulai hari ini ketika mendengar firman Tuhan, adik-adik tidak boleh lagi iri hati. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita semua akal budi yang baik, supaya kita tidak boleh iri terhadap setiap orang. Kita semua punya kelebihan dan kita semua juga punya kekurangan. Oleh karena itu, kalau ada kawan-kawan yang merasa iri karena temannya punya nilai yang lebih bagus, atau adiknya lebih disayang oleh papa atau mama, atau mungkin ada kawan yang dia lebih cantik, atau dia punya pakaian yang lebih bagus, tidak usah iri, karena kita semua punya berkatnya masing-masing. Dan kita semua harus lebih percaya diri bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu semua harus kita pergunakan dengan baik, dan itu semua harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terus poin yang kedua, yaitu jangan suka marah-marah. Siapa yang biasanya dia suka marah-marah, atau dia suka dendam dengan teman, kawan, teman, sahabat, ataupun dengan orang tua, dengan saudara. Nah, adik-adik tidak boleh. Ya, mungkin marah itu setiap orang bisa marah. Tuhan juga bisa marah. Tetapi marah itu tidak boleh dipendam atau disimpan berlama-lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Tidak boleh, karena itu akan menyebabkan dosa. Kalau siapa yang suka marah-marah, nanti dia dengan sendirinya akan jatuh dalam dosa. Nah, iblis akan semakin menggoda dia untuk dia terus marah kepada orang. Nah, tidak boleh. Kita harus dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Maka dengan begitu, hidup kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Lalu yang ketiga adalah jangan suka berbohong. Jangan suka berbohong. Pasti biasanya di sini ada adik-adik yang biasanya suka bohong. Mau berbohong dengan kawan yang kecil, dengan adik yang kecil, atau dengan orang tua, pasti tidak ada yang bilang tidak bohong. Kalau dia bilang dia tidak berbohong, maka dia sendiri menipu dirinya sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, untuk kita jangan mencontohi seperti Kain, yang mana ketika Tuhan bertanya kepada dia, Kain, di manakah adikmu? Dia berkata bahwa saya tidak tahu. Padahal dia sendiri yang telah membunuh adiknya. Tapi dia berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak tahu. Dia pikir bahwa
Tuhan tidak melihat apa yang dia perbuat. Nah, adik-adik belajar hari ini bahwa kita tidak boleh mencontohi salah satu sikap Kain, yaitu suka berbohong. Kita harus berani untuk jujur. Jujur bukan saja kepada teman, bukan saja kepada orang tua, tetapi terlebih dahulu kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Dengan begitu, kita menjadi anak-anak yang meneladani karakter Kristus. Oke, adik-adik, 4J yang terakhir yaitu jangan pakai kekerasan. Nah, adik-adik, jangan seperti Kain. Ketika dia merasa iri dengan adiknya, dia merasa marah kepada adiknya, lalu dia langsung memukul adiknya, dia langsung bahkan ia sampai membunuh adiknya. Itu tidak boleh adik-adik. Itu hal yang tidak boleh dicontohi oleh adik-adik. Karena kakak juga sering melihat di zaman sekarang ini, kalau adik-adik yang anak-anak yang sekarang, kalau mereka merasa marah terhadap temannya, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah, mereka langsung mau ajak berkelahi, saling adu fisik. Itu tidak boleh, itu bukan anak-anak yang punya moral yang baik, itu tidak. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu, yang sedikit-sedikit harus pakai kekerasan, sedikit-sedikit harus saling pukul, sedikit-sedikit harus saling marah. Nah, kalau misalnya adik-adik ada sedang bermain dengan kawan-kawan, bermain dengan saudara, dengan kakak, adik, dan dari mereka berbuat salah, jangan langsung pukul. Lu salah lu nih kemana kok, langsung pukul atau saling bakalahi. Tidak boleh. Coba selesaikannya dengan baik-baik. Itu tidak boleh, itu jangan seperti itu. Harus dilakukan, harus yang baik saja supaya kita jangan saling berkelahi. Atau ada melihat teman-teman yang saling berpukul dan saling berkelahi, harus teman-teman ada yang berani untuk sampaikan, kawan-kawan, coba untuk selesaikan semuanya dengan baik-baik. Jangan saling berkelahi, karena itu nanti Tuhan marah. Teman-teman adik-adik melihat bahwa tadi saja ketika Kain dia memukul bahkan sampai membunuh adiknya Habel, pada akhirnya Tuhan sangat marah dan Tuhan mengutuk Kain sehingga pada akhirnya Kain diusir dan dia sendiri tidak bisa hidup dengan baik di tanahnya sendiri. Nah, adik-adik, jadi tidak boleh pakai kekerasan. Itu hal yang tidak boleh dicontohi. Itu sikap Kain yang adik-adik harus hilangkan atau tidak boleh ikut itu yang seperti itu. Nah, itu hal yang keempat. Hal yang terakhir yaitu 1M, yaitu bisa memberi persembahan dengan sepenuh hati. Memberi persembahan dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang terakhir ini kita melihat bahwa Kain memberi persembahan hanya sebagian dari hasil yang ia dapat. Sedangkan Habel, dia memberi dengan sepenuh hati dan dia memberi dengan terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai contoh, mungkin adik-adik kalau mau pergi ke ibadat, orang tua kasih uang persembahan, misalnya 10.000 nih. Nah, sampai di jalan, mungkin adik-adik bilang, ini uang terlalu banyak. Kita pakai 5.000 untuk beli permen, atau untuk beli mainan, nanti sisanya baru taruh di kolekte atau taruh sebagai persembahan. Itu tidak boleh adik-adik. Kalau mau kasih persembahan, apa yang sudah ada, itu yang harus diberikan untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak melihat bentuk persembahan yang adik-adik mau berikan. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan melihat hati adik-adik yang dengan penuh ketulusan mau memberi untuk Tuhan. Dan oleh karena itu, mari hari ini kita belajar untuk memberi persembahan tidak dengan setengah hati, tidak dengan terpaksa, tetapi memberilah dengan sepenuh hati. Itu contoh yang harus kita teladani. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Kain ada
hal-hal penting yang harus kita teladani dan ada hal-hal penting yang tidak harus kita teladani, yaitu 4J 1M ini. Yang pertama, harus adik-adik ingat bahwa jangan suka iri hati. Kedua adalah jangan suka marah, bahkan sampai dendam, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu jangan suka berbohong. Yang keempat, jangan pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima yaitu memberilah persembahan dengan sepenuh hati. Ya, mungkin ini yang dari kakak. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Novi. Berarti adik-adik sudah tahu karakter yang baik yang mana. Siapa yang mau jadi Kain, siapa yang mau jadi Habel. Nah adik-adik, karena sudah mendengarkan cerita, kita akan nyanyi satu lagu. Kevin, kok mukanya marah-marah sih Kevin? Sonde bisa Nanti marah. tidak cantik lagi Kevin. Sonde bisa Senyum marah. dong, senyum dong. Senyum dong ya, seperti itu. Kita mau menyanyi satu lagu. Lagu apa Kak Ina? Jangan suka marah-marah. Oh iya lagu yang jangan suka marah-marah. Iya, itu supaya kita jangan suka marah-marah. Marah-marah. Adik-adik di rumah juga jangan suka marah-marah. Marah-marah. Oke, kalau begitu kita menyanyi lagu Jangan Suka Marah-marah. Jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah. Jangan suka marah-marah. Jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Anak Tuhan jangan iri hati. Jangan suka iri hati. Jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah. Jangan suka marah-marah. Jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Anak Tuhan jangan iri hati. Jangan suka iri hati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kakak minta supaya adik-adik tetap duduk diam dan tenang. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita mau menyampaikan semua hal atau permohonan, ucapan syukur atau harapan kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara dengan Tuhan, tidak boleh ada yang saling korek kiri kanan, tidak boleh ada yang saling ribut, atau tidak boleh ada yang lari-lari. Tetap duduk diam dan tenang dan kita berdoa dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah segalanya dalam hidup kami. Engkau mengaruniakan kasih karunia serta penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ya Tuhan bahwa itu semua bukan karena kuat hebatnya kami, namun itu semua karena kasih-Mu. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan,
sehingga hari ini kami masih menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bersama dengan anak-anak PAR, Jemaat Bait El Nunhila, dengan segala pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Engkau terus memberkati anak-anak ini, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang mencerminkan karakter-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga dalam setiap kehidupan mereka, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, mereka boleh menampilkan karakter-Mu Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Bapa dalam pergumulan pendidikan mereka, biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan, karena saat ini mereka yang harus belajar di rumah, mereka yang harus belajar dengan jarak yang jauh Tuhan, dan mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman mereka karena pandemi virus corona ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang tekun, yang tetap setia kepadamu Tuhan. Sehingga setiap hal yang mereka pelajari, itu semua mereka boleh pakai untuk menjadi bekal bagi masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang mereka gumuli ya Tuhan, baik juga untuk orang tua mereka ya Bapa, biarlah Engkau memberkati orang tua mereka dalam fungsi mereka sebagai Bapa Mama yang menjaga, merawat maupun membimbing mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati, memberikan kekuatan serta pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau sendiri memberkati sehingga hanya Engkau yang diandalkan dan setiap kebutuhan anak-anak mereka boleh penuhi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengajar-pengajar PAR, Jemaat Bait El Nunhila dalam setiap pelayanan yang dilakukan, biarlah Engkau memberkati ya Bapa, sehingga kami semua boleh pakai hidup kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami boleh pakai hidup kami untuk pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona ini ya Bapa, biarlah Engkau menghentikan rantai penyebaran virus ini Tuhan, agar keadaan kami boleh kembali menjadi normal, dan setiap orang yang sudah berupaya untuk menghentikan virus ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati, memberikan mereka kekuatan, sehingga semuanya boleh kembali baik lagi ya Bapa. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semua yang kami pinta daripada-Mu Tuhan, baik itu ucapan syukur, permohonan maupun harapan kami, biarlah Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Ampunilah akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa, serta mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah pada hari-hari, pada minggu-minggu selanjutnya dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Bait El Nunhila, Tuhan Engkau tetap memberkati, agar semuanya ini Tuhan boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menyanyi Jangan Suka Marah-Marah. Jadi kalau jadi anak-anak Tuhan itu jangan suka marah-marah, jangan suka iri hati juga. jangan suka iri hati. Karena adik-adik tahu, mata Tuhan itu Dia melihat kita semua. Jadi kita jangan jadi anak yang iri hati, marah-marah, Suka main kekerasan. Seperti itu adik-adik. Suka berbohong juga Kak Ina. Iya betul. Itu Tuhan Yesus nanti marah karena Tuhan Yesus melihat kita semua.
Oke, Kevin, kita akan menyanyi lagu yang terakhir. Lagu apa, Kevin? Lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Oke, kita semangat menyanyi. Puji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Tuhan melihat, mata Tuhan tetap memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hatinya untuk jadi barang yang baik bagi Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Tuhan melihat, mata Tuhan tetap memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hatinya untuk jadi barang yang baik bagi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.